Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam keadaan sehat semua ya? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang vektor. Apakah itu vektor? Vektor itu ada yang dinamakan pada bidang datar, yaitu di ruang 2, atau pada bidang ruang atau di ruang 3. Sekarang kita akan bahas tentang skalar dan vektor dulu. Kalau skalar ya, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai besar saja. Contohnya massa, panjang, suhu, nah itu dan sebagainya itu sebagai besaran skalar. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan mempunyai besar. Jadi selain dia punya besar, dia juga mempunyai arah. Contohnya gaya, percepatan, kecepatan, dan lain sebagainya. Secara geometris, nanti sebuah vektor itu diwakili oleh sebuah garis berarah dengan panjang ruas garis menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor. Jadi vektor itu nanti dilambangkan seperti ini. Ini ada titik pangkal, kemudian ada arah dan ada besarnya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, ada tanda kutip atau tanda taksbar di atasnya seperti ini. Nah, ini menandakan itu adalah lambang dari vektor ya. Kemudian operasi pada vektor ini nanti ada 3 operasi. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada operasi perkalian skalar vektor. Kalau pada penjumlahan, misal di sini ada vektor A, jadi tanda hubungnya ini bisa di atas bisa di bawah ya. Ada vektor A yaitu XAI plus YAJ dan ZAK, dan vektor B-nya XBI dan YBJ dan Z plus ZK, maka vektor A ditambahkan dengan vektor B. Nah, vektor A ini kemudian ini vektor B, maka cara penjumlahnya seperti ini. Ditarik garis, di mana garis pertemuan ini nanti ini namanya metode jejar ginjal. Ini namanya metode jejar ginjal sehingga ketemu titik pangkal antar pertemuan antar vektor A dan vektor B. Maka garis ini mewakili penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi misal gini, diketahui vektor A-nya ya, saya kasih contoh. Untuk yang penjumlahan, diketahui vektor A-nya misal di sini 2i plus 3j plus 4k. Kemudian ada vektor B, min 3i plus 2j min 5k. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dua vektor antara A ditambahkan dengan B. Maka vektor A ditambahkan vektor B, maka yang sejenis, yang mempunyai nama sejenis itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi I sama I, J sama J, K sama K. Jadi dari sini 2 ditambah min 3I plus, nah ini J sama J berarti 3 ditambah 2J ditambah lagi dengan yang K 4 ditambah min 5K. Nah, sehingga hasilnya 2 min 3 berarti min 1I, kemudian plus 3 tambah 2 5J plus 4 ditambah min 5 min 1K. Nah, ini. Atau bisa dituliskan juga bahwa vektor A ditambahkan dengan vektor B itu sama dengan min I plus 5J min K. Nah, seperti ini. Jadi I dengan I, J dengan J, K dengan K. Untuk pengurangan juga sama. Untuk pengurangan, jika ini ya dari vektor A dan vektor B ini kita kurangkan, berarti A dikurangi B, vektor A dikurangi B, maka 2 dikurangi min 3I ditambah dengan 3 dikurangi 2J ditambah dengan 4 dikurangi min 5K. Nah, seperti ini. Maka kita kurangkan 2 dikurangi min 3 berarti plus ya, plus 5I, 3 dikurangi 2 plus 1J, 4 dikurangi min 5 berarti plus 9K. Sehingga vektor A dikurangi vektor B 5I plus J plus 9K.
Nah, seperti ini. Ini contoh dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Kemudian untuk perkalian skalar vektor ya, untuk perkalian skalar vektor itu kita kalikan antara x dengan x, y dengan y, z dengan z tanpa kemudian kita jumlahkan. Jadi kalau ada perkalian, nah ini ya, perkalian skalar vektor itu a dot b, ini bacanya a dot b karena ini skalar, maka xa kali xb YA kali YB plus ZA kali ZB. Sebagai contoh, masih kita menggunakan vektor A dan B ini yang perkalian, ini tadi penjumlahan, ini pengurangan, sekarang yang perkalian. Nah, untuk yang perkalian, vektor A dikalikan dengan vektor B. Vektor A-nya kita tulis lagi saja biar jelas. Di sini vektor A-nya 2i plus 3j plus 4k. Sedangkan vektor B-nya min 3i plus 2j min 5k. Nah, ini kita kalikan, berarti A kalikan skalar dengan B, I dengan I, berarti 2 dikalikan dengan min 3 ditambah IJ-nya sudah nggak ada, karena sifat dari perkalian skalar vektor, jika ada I dikalikan dengan I maka hasilnya 1. Kemudian kalau J dikalikan dengan J maka hasilnya juga 1. Kalau sejenis ya, Z kalikan dengan Z, atau K dikalikan dengan K, IJK ya, K dikalikan dengan K maka hasilnya juga 1. Maka di sini I kali I 1, berarti 2 kali min 3 kali 1 tetap 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang J. Yang J berarti 3 kali 2 ditambah dengan yang K 4 kali min 5. Jadinya min 6 ditambah 6 ditambah berapa itu? Min 20. Min 6 ditambah 6 0, min 20 jadi min 20. Ini adalah perkalian skalar antara vektor A dan vektor B ya. Jadi yang I kalikan I, yang J kalikan J, K kalikan K, kemudian dijumlah semua. Itu untuk perkalian vektor. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan ke panjang vektor. Panjang vektor, jika ada vektor A yaitu XAI plus YAJ plus ZAK, maka panjang atau besar vektor A itu ditulis dengan A ada tanda mutlaknya. Ini berarti besar atau panjang dari vektor ya. Maka rumus dari panjang atau besar dari vektor itu akar dari XA kuadrat dari ininya, kemudian ditambah YA kuadrat ditambah dengan ZA kuadrat di akar. Contohnya gini, untuk menentukan panjang vektor ya, rumusnya tadi misal ada vektor A, di sini XI plus YJ plus ZK, maka panjang vektornya ya, rumusnya seperti ini, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Sehingga dari sini bisa sebagai contoh ada vektor A ya, ada vektor A yaitu 3i min 4j ya, 3i min 4j. Kemudian ada vektor B di sini 4i plus 3j plus 12k. Nah, ini kita diminta untuk mencari besar A-nya. Besar A berapa? Yang pertama, kemudian yang B besar dari B, kemudian yang C besar dari A dikalikan dengan B, vektor A kali vektor B. Nah, seperti ini. Plus ya, vektor A plus vektor B. Nah dari sini untuk soal yang pertama yaitu 3i plus 4j. 3i plus 4j berarti ya, dari ini vektor A yaitu 3i plus 4j. I-nya 3, J-nya 4, kemudian K-nya tidak ada berarti 0, maka besar dari vektor A akar dari X kuadrat, jadi dari 3, 4, dan 0. Kenapa kok 0? Karena K-nya kan tidak ada, ini artinya kan 0K. Nah, seperti itu. Sehingga di sini 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 0 kuadrat.
berarti akar dari 9 ditambah 16. 0 yang sudah tidak ada ya, sama dengan akar 25, sehingga besar dari vektor A yaitu 5. Nah, seperti ini. Untuk yang B, vektornya yaitu vektor B ya, vektor B yaitu 4i plus 3j plus 12k. Maka besar dari vektor B akar dari, nah ini 4 kuadrat plus 3 kuadrat plus 12 kuadrat. Maka akar dari 16 plus 9 ditambah 144. Maka akar dari 16 tambah 9 25 ditambah 144 yaitu 169. Akar dari 169 berapa? Ini besar B. Akar dari 169 yaitu 13. Maka besar vektor B adalah 13. Nah, untuk yang C ini berarti kita jumlahkan dulu antara vektor A dan vektor B, kemudian kita cari besarnya, seperti itu. Nah, untuk yang C jika kita sudah jumlahkan kemudian dicari besarnya, maka akan menghasilkan ini. Maka besar vektor A ditambah dengan vektor B yaitu akar 194. Nah, kita lanjut ke sudut antara dua vektor. Di sudut antara dua vektor, nah ini kan ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B. Kemudian di antara vektor A dan vektor B ini ada sebuah sudut yaitu sudut alfa ini. Nah, ada sudut alfa. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa, maka besar sudut tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut. Cos alfa itu sama dengan A dot B, pakai rumus yang tadi, dibagi dengan besar A dikalikan dengan besar B. Lah A dot B tadi kan rumusnya XA kali XB plus YA kali YB plus ZA kali ZB. Dibagi dengan besar A, besar dari vektor A yaitu besar XA kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Untuk vektor yang B besarnya berarti XB kuadrat plus YB kuadrat plus ZB kuadrat. Nah, seperti ini. Nanti jika sudah ketemu, misal ketemu di situ alfanya cos alfa sama dengan setengah. Nah, cos alfa sama dengan setengah, maka sudutnya cari cos alfa yang nilainya setengah, berarti sudutnya berapa? Ternyata 60. Nah, ini kan sudah dipelajari di kelas 10 dulu ya. Misal nanti cos alfa ketemu sama dengan setengah akar 3, berarti cari yang cos alfanya nilainya setengah akar 3, berarti cos sudutnya berarti berapa? 30 derajat dan seterusnya, seperti itu. Sebagai contoh di sini saya kasih contoh untuk sudut antara dua vektor ya. Di sudut antara dua vektor ini tadi rumusnya cos alfa itu sama dengan A dot B per besar A kali dengan besar B. Nah, seperti ini rumusnya. Misal contoh, tentukan besar sudut antara dua vektor A yaitu 3i plus 4j dan vektor B-nya 3i plus 4j plus 5k. Nah, berarti di sini ada dua buah vektor yaitu vektor A yaitu 3i plus 4j, sedangkan vektor B-nya 3i plus 4j plus 5k. Kita diminta untuk menentukan besar sudut yang terbentuk antara dua vektor A dan vektor B ini. Maka dari sini rumusnya tadi cos alfa itu sama dengan A dot B per besar A dikalikan dengan besar B. Di sini kita kalikan dulu A dot B, berarti I kalikan I, berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah dengan, ini enggak ada K-nya, berarti 0 ya. 0 dikali K yang sini 5 per akar dari besarnya A, berarti besarnya ini 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Akar dari besarnya B berarti akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus yang K-nya 5 kuadrat. Nah, seperti ini.
Berarti dari sini untuk yang atas 9 ditambah 16 ditambah 0. Untuk yang bawah akar dari 3 kuadrat 9 plus 16. Nah, yang sini 9 plus 16 plus 25. Nah, yang atas 9 tambah 16 yaitu 25 per bawahnya akar 25. Yang sebelah sini akar 25. Nah, 50. 9 tambah 16 25, 25 tambah 5 60. Dari sini berarti 25 per akar 5 berapa? Akar 25 berarti 5. Kemudian akar 50 berarti 2 akar 5 atau 5 akar 2. Nah, berarti ini kan bisa habis ya. Ini 25, 5 kali 5 25. Berarti tinggal 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 karena di bawah ada akar, maka harus dirasionalkan. Nah, menjadi akar 2 kali akar 2, 2 berarti setengah akar 2. Ini adalah cos alfa. Kita cari alfanya. Cari cos yang nilainya setengah akar 2. Di sini tadi. Cos yang nilainya setengah akar 2. Berarti cos berapa? Cos 45. Maka alfanya 45. Di sini berarti alfa sama dengan 45 derajat. Ya. Jadi besar sudut antara vektor A dan B adalah 45 derajat. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya, silakan nanti diputar ulang atau bisa bertanya di kolom komentar untuk keterangan atau penjelasan yang belum jelas. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.